Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Diki Mawardi. Di sini Bapak mengajar pelajaran seni budaya untuk kelas 7. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi seni budaya, mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi apa aja yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama dalam seni budaya. Di sini nanti kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Itu untuk materi pertama yang akan kita bahas pada saat ini. Selanjutnya nanti kalian bisa lihat materinya, bisa kalian baca dan juga bisa kalian pelajari di LKS halaman 4 ya. Nanti di ujung video nanti kalian bisa menanyakan kalau misalkan ada beberapa materi atau penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan nanti yang sekiranya kalian kurang atau belum kalian mengerti, nanti kalian bisa chat nanti di kolom komentar ya. Nanti kalian bisa menanyakan materi apa aja yang tidak atau belum kalian pahami. Oke, kita lanjut ke materi yaitu tentang tadi menggambar objek flora, fauna, dan alam benda. Oke, sebelumnya kita bahas tentang pengertian menggambar. Jadi menggambar ini sudah dikenal ya, sudah sangat jauh, sudah dari dahulu kala. Jadi sebelum manusia itu mengenal yang namanya tulisan, jadi mereka itu untuk berkomunikasi itu dengan, atau mereka untuk apa ya, sebelum mereka mengenal tulisan itu, jadi mereka itu untuk mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan gambar. Sebagaimana bisa kita ketahui dan bisa kita temukan ya, bahwa banyak sekali sekarang itu ditemukan relief berupa gambar ya, yang tertulis atau berupa di dinding-dinding gua ataupun yang lainnya. Nah, itu salah satu cara mereka untuk mengungkapkan atau menceritakan ya dengan bentuk gambar-gambar seperti itu. Jadi gambar adalah sesuatu yang diwujudkan secara visual, baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi menggambar juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan, imajinasi ya, dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan juga gelap terang atau dari segi pewarnaan. Nah, dalam menggambar itu ada yang namanya objek. Nah, objek untuk menggambar itu bisa dengan menggunakan objek flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk objek flora itu banyak kita temukan ya di sekitar kita, berupa tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, itu bisa digunakan sebagai salah satu objek untuk menggambar. Nah, selanjutnya fauna atau hewan. Nah, hewan juga sering digunakan untuk sebagai salah satu objek untuk menggambar. Yang mana mungkin waktu kalian masih kecil sering kalian menggambar kan ya, menggambar hewan seperti menggambar kerbau ya, angsa atau itik ataupun ayam ataupun yang lainnya.
Jadi sudah tidak asing lagi, ya, sudah tidak asing lagi. Selanjutnya objek alam benda. Nah, alam benda ini yang biasa digunakan untuk objek gambar diantaranya seperti pantai, pegunungan, pemandangan alam, awan, ataupun yang lainnya, atau benda-benda yang lain yang ada di sekitar kita, gitu. Mungkin yang biasa kalian gambar untuk objek alam benda yaitu pemandangan ataupun gunung, ya, pasti kalian sering menggambar objek tersebut. Nah, selanjutnya di sana dalam menggambar itu ada prosedur, ya, ada yang namanya prosedur. Jadi dalam menggambar ini kalian harus mengikuti kaidah seni rupa yang imajinatif, kreatif, dan menyenangkan, tentunya dengan memperhatikan unsur-unsur atau prinsip-prinsip dari seni rupa seperti warna, bidang, terus proporsi, komposisi, keseimbangan, teknik, tekstur, dan juga pewarnaan atau gelap terang. Nah, dalam seni rupa itu ada beberapa unsur. Yang pertama, titik, garis, bidang, warna. Jadi ada 4 unsur seni rupa. Tadi yang pertama titik. Nah, titik ini dia merupakan awal, ya. Jadi seni rupa yang terkecil, meskipun dia berukuran kecil, tapi titik itu dia awal dari mulai kita akan menggambar sesuatu atau objek benda. Terus selanjutnya garis. Yang kedua, yang ketiga itu adalah bidang. Nah, bidang ini dia juga ada terbagi menjadi 2, yaitu geometris dan juga non geometris. Kalau geometris itu contohnya kayak segitiga, persegi, ya, segi 5, lingkaran, dan lainnya. Kalau non geometris dia bentuknya itu tidak beraturan. Terus selanjutnya, nah, pewarnaan. Nah, kalau kita menggambar, kalau kita menggunakan pewarnaan, nanti gambar tersebut atau objek yang tersebut akan lebih indah untuk dilihat, lebih realistis gitu, lebih seperti real gitu, seperti yang aslinya. Jadi harus memperhatikan proporsi dan juga keseimbangan dari warna tersebut ketika kalian menempatkan warna tersebut kepada objek yang akan kalian gambar nanti. Nah, di dalam warna ini dia dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama warna premier, terus warna sekunder, dan warna tersier. Nah, untuk yang warna premier atau kita sebut warna pokok, yaitu 3 warna yang terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Itu warna premier. Sedangkan warna sekunder atau warna kedua, warna ini terdiri atas 3 warna, yaitu hijau, jingga, dan warna ungu. Nah, untuk yang terakhir yaitu warna tersier atau warna ketiga, dia campuran dari 2 warna, dari sekunder dengan perbandingan atau contoh biru kemerahan. Jadi ada perpaduan 2 warna, ya, biru kemerahan, hijau kebiruan, atau merah keunguan. Gitu. Jadi untuk warna tersier ini dia ada perpaduan 2 warna. Jadi enggak 1 warna gitu. Jadi ada 2 warna. Selanjutnya, nah, di sini tentang perpaduan warna, ya. Perpaduan warna ini ada monokromatis, ada amolagus, dan ada yang namanya komplementer. Nah, monokromatis dia artinya perpaduan warna-warna yang
dalam satu jenis gitu ya, dalam satu jenis warna, misalnya warna biru muda dia dipadukan dengan warna biru tua gitu, masih satu warna, cuman yang satunya warnanya birunya itu muda dan satunya itu dengan warna biru tua. Jadi perpaduannya dengan satu warna, tapi yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Terus homologus yaitu perpaduan warna-warna yang saling berdekatan dengan lingkaran warna, misalnya warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Selanjutnya komplementer yaitu perpaduan warna yang saling berlawanan atau bertentangan, misalnya dia kuning dicampur atau dipadukan dengan warna ungu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya selain kita mengetahui tentang pengkelompokan atau perpaduan warna, perlu diketahui juga oleh kalian. Jadi ada yang namanya istilah warna yang lainnya, yaitu ada ya intensitas, ada value, ada hue. Hue itu warna premier ya. Nanti bisa kalian lihat nanti di materinya ada di sana untuk lebih ininya, lebih jelasnya. Nah, untuk selanjutnya tadi kita bahas tentang prosedur menggambar, yaitu meliputi unsur-unsur dari seni rupa tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya prinsip dari seni rupa. Nah, prinsip-prinsip dari seni rupa ini dia meliputi yang pertama itu kesatuan, selanjutnya keseimbangan, perspektif, proporsi, komposisi, tekstur, dan juga yang terakhir yaitu tentang pewarnaan atau gelap dan terang. Yang pertama kesatuan. Jadi dalam seni rupa merupakan satu kesatuan yang saling bertautan atau saling berhubungan, sehingga antara unsur yang satu dengan yang lain dia tidak boleh berdiri sendiri. Jadi harus unity ya, gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri. Terus yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Jadi dalam seni rupa juga dia diartikan kesamaan bobot dari unsur-unsur yang ada. Ada 4 jenis keseimbangan. Yang pertama keseimbangan sentral atau terpusat. Terus ada yang namanya keseimbangan diagonal, keseimbangan simetris, dan keseimbangan asimetris. Terus prinsip perspektif, yaitu kesan jauh dekat suatu benda dalam gambar 2 dimensi sehingga dia terlihat atau nampak seperti terkesan seperti 3 dimensi gambarnya. Terus ada yang namanya proporsi, yaitu perbandingan ukuran suatu bagian terhadap ukuran keseluruhan suatu benda gitu. Jadi biar kelihatannya itu tidak tadi, kalau misalkan kalian menggambar gunung ya, menggambar gunung, kalian terus menggambar matahari itu lebih besar daripada si gunung, sedangkan posisi matahari biasanya lebih kecil gitu. Atau kalian menggambar gunung terus di depannya ada saung gitu. Nah, si gambar saungnya ini dia lebih kecil daripada si gunung, padahal dia posisinya ada di depan, bisa paling depan gitu. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu komposisi atau susunan. Nah, komposisi ini dia adalah penataan atau penyusunan dari unsur-unsur seni rupa yang menjadi satu kesatuan yang harmonis untuk tujuan pengekspresian. Nah, komposisi dalam menggambar dia dapat dibedakan dalam 2 bentuk ya, yaitu bentuk simetris dan bentuk asimetris. Nanti untuk contohnya kalian bisa lihat di LKS ya, di sana ada contoh gambarnya untuk asimetris seperti apa gitu, seperti apa. Terus untuk yang simetris itu seperti apa bentuknya.
Ada contohnya, contoh gambarnya di buku LKS, bisa kalian lihat. Nah, tadi tentang pembahasan tentang prinsip-prinsip seni rupa. Nah, selanjutnya setelah prinsip yaitu tentang teknik. Nah, dimana teknik ini dia sangat penting ya, sangat penting untuk kalian ketahui. Soalnya kalau kalian menggambar tanpa teknik, nantinya kalian gak bakalan beraturan nantinya dalam menggambar. Nah, dalam teknik ini di sini ada beberapa teknik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, ada 7 teknik dalam menggambar. Yang pertama yaitu blok, selanjutnya linear, akuarel, plakat, pointless, terus ada arsir, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu teknik Dussel. Nah, untuk yang pertama teknik blok, yaitu dia menggambar dengan menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, misalkan dengan menggunakan warna hitam, sehingga yang tampak itu dia bentuk globalnya saja, jadi seperti siluet seperti itu. Terus selanjutnya linear, yaitu dia cara menggambar bentuk dengan menggunakan garis ya, dengan menggunakan garis, baik itu garisnya lurus ataupun garis lengkung. Terus selanjutnya teknik ketiga yaitu akuarel. Nah, teknik akuarel ini dia menggambar bentuk dengan menggunakan cat air, dengan sapuannya itu dia sapuannya sangat tipis, tidak terlalu tebal si catnya itu, sehingga hasilnya itu nanti dia warnanya tersebut ya, atau gambarnya tersebut dia berbentuknya itu transparan, tidak terlalu tebal gitu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu plakat. Nah, plakat ini dia cara menggambar dengan menggunakan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang lebih tebal. Kalau tadi akuarel dia sapuannya itu dia tipis. Nah, kalau untuk yang plakat dia sapuan warnanya itu lebih tebal. Jadi hingga nanti si gambarnya itu dia nampaknya lebih pekat gitu. Soalnya dia menggunakan sapuan warnanya itu lebih tebal. Selanjutnya teknik pointless adalah cara menggambar bentuk di mana dalam menentukan gambar menentukan gelap terangnya suatu objek dengan menggunakan pena atau pensil yang digambar dengan menggunakan titik-titik. Itu pointless. Selanjutnya arsir yang keenam. Jadi arsir ini dia cara menggambar yang menggunakan garis sejajar, garis-garis sejajar atau menyilang. Jadi sehingga kalau untuk teknik arsir ini nanti si gambarnya tersebut nanti akan terlihat seperti gambar 3 dimensi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teknik Dussel. Nah, teknik Dussel ini dia adalah cara menggambar bentuk di mana dalam menentukan gelap terang objek dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring gitu. Jadi dia menggambarnya itu untuk menentukan gelap terangnya suatu objek, dia menggambarnya nggak lurus, tapi si pensilnya itu dia digunakannya itu secara miring atau rebahan. Nah, itu tadi penjelasan tentang teknik menggambar. Jadi ada 7 teknik ya yang dijelaskan, dari blok, linear, akuarel, plakat, pointless, arsir, dan Dussel. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh dari menggambar, dari mulai tadi menggambar flora, terus ada menggambar fauna, dan juga menggambar objek benda atau alam benda. Nah, bisa kalian lihat di sana ya, di LKS kalian di halaman 7, di sana ada contoh-contohnya. Awalannya ketika kalian ingin menggambar bunga atau untuk flora ya,
Terus kalau kalian ingin menggambar fauna, di sini contohnya itu menggambar apa ini? Gambar apa ya? Kayak unggas ya. Ini gambar unggas ya. Dimulai dari kalian membentuk bulatan, terus membentuk ini sehingga terbentuklah atau tergambarlah gambar hewan unggas seperti itu. Ini teknik awal ya, teknik dasar. Yang mana biasanya ini sudah kalian praktekkan waktu kalian masih SD ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, tadi kita sudah membahas tentang apa itu pengertian dari menggambar, selanjutnya objek menggambar, terus prosedur dari menggambar, terus prinsip dan teknik menggambar. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang alat dan media gambar. Nah, untuk alat dan media gambar, kalau dulu ya, zaman purba mungkin ya, itu karena itu kalau misalkan mau menggambar dia menggunakan perlengkapan atau peralatan seadanya. Ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan tulang belulang yang mereka goreskan ke permukaan dinding gitu ya, atau bebatuan. Nah, kalau sekarang kita zaman sudah semakin canggih gitu. Jadi untuk seni menggambar ini otomatis ya, perlengkapannya atau media-medianya juga dia semakin semakin simpel gitu ya. Di sini mungkin untuk alat-alat atau media gambar yang biasa kalian gunakan yaitu pasti pensil, ataupun bisa menggunakan ballpoint ataupun crayon. Nah, itu yang pasti sering kalian gunakan atau biasa yang mudah kita temukan gitu ya. Itu untuk umumnya ya. Jadi kita biasanya untuk alat atau media gambar itu biasanya dengan menggunakan pensil ataupun pensil warna, bisa dengan menggunakan crayon ataupun spidol. Itu kalau misalkan kita menggambarnya cuma menggambar untuk iseng-iseng doang. Tapi untuk yang dia seorang pelukis atau yang sudah profesional, dia perlengkapannya ataupun media untuk menggambarnya itu ada khusus gitu. Pensil khusus, catnya juga cat khusus untuk menggambar. Jadi nggak sembarangan. Tapi kalau untuk yang masih pemula, nah kita bisa menggunakan dengan media atau alat gambar yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Nah, mungkin itu aja untuk materi awal dari seni budaya, pelajaran seni budaya kelas 7. Nanti jangan lupa tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti tinggal kalian ketik aja, nanti insya Allah nanti langsung bakal jawab nanti ya. Nah, mungkin itu dulu ya, sekian penjelasan materi tentang seni budaya di bab 1 ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan paham, dan juga tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga diri ya, jaga diri kalian masing-masing, tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Sekian dari Bapak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.